komposisi relasi tadi sudah diterangkan. Dalam panah lebih gampang kan kalau komposisi relasi dalam panah. Ini sudah muncul lagi belum slide saya ya? Ya Pak. Sudah Bapak ya. Ini kalau tadi komposisi ini kita nyatakan dalam bentuk panah lebih mudah dilihat kan. Berarti 1 ke lanjut U berarti 1U, 2 4 ke S berarti 2S, 4 ke T berarti 2S dan 2T kan gitu ya. 3 ke 4 berarti 3 ke S dan 3 ke T gitu. Kemudian 3 ke 6 6 ke T berarti 3 ke T. 3 ke 8 8 ke U berarti ada 3 ke U langsung. Itu gampang. Dalam bentuk matriks teman-teman. Nah, ini yang mungkin ini ya. Kalau komposisi dua buah relasi yang relasinya sudah dinyatakan dalam bentuk matriks, itu hasilnya menjadi perkalian dua buah matriksnya, gitu ya. Dibalik lagi tapi di sini perhatikan. Jadi kalau ada R1, ada R2. Berarti kalau R1 diteruskan R2, itu kan tulisannya menjadi ini ya. Tulisannya berarti menjadi R1 R2 komposisi R1 nih. Kalau ini dijadikan matriks kan menjadi matriks ini. Matriks dari komposisi R2 bundaran R1 kan gitu. Nah, hasilnya itu akan sama dengan matriks representasi dari R1 dikalikan matriks representasi dari R2 gitu teman-teman. Itu ya. Jadi ini misalnya cuman syaratnya nih. Mereka bisa dikalikan ketika apa? Ketika ingat, dua buah matriks bisa dikalikan kan? Kalau ini ada ordonya itu misalkan M kali P gitu ya. Di sini P kali N kan gitu ya. Berarti harus sama nih. Banyak kolom matriks pertama harus sama dengan banyak baris dari matriks yang kedua. Dan ini nggak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena memang secara teori kan gini ya. Secara teori kan gini teman-teman. Ini ada A, ini ada B, ini ada C. Oke. Ini adalah relasi R1, ini adalah relasi R2 kan gitu ya. Nah, berarti kan kalau seandainya di sini banyaknya elemen adalah M, ini sebanyak M elemen, ini sebanyak P elemen, ini sebanyak N elemen gitu ya. Berarti MR1 kan berarti baris kali kolom, ukurannya berarti M kali P, benar kan? Nah, barisnya kan sebagai domain kemarin ya, baris sebagai domain, kolomnya sebagai kodomain dari relasinya gitu ya. Terus ini MR2 matriks representasi dari relasi kedua adalah P kali N. Jadi nggak masalah ya, artinya nanti tetap bisa terpenuhi nanti ya teman-teman. Sehingga MR1 dikali MR2 tetap memenuhi syarat ini sama dengan ini gitu. Kenapa? Karena ini kodomain dari relasi pertama itu menjadi domain dari relasi yang kedua kan gitu ya. Kan nyambung. Komposisi relasi kan memang harus nyambung di sini kan. Nah, berarti pasti bisa dikalikan dua buah relasi itu harusnya. Lebih mudah lagi kalau relasi antar himpunan yang sama, enak lagi. A ke A kan pasti jumlahnya sama semua nih. Pasti matriknya kan persegi. Karena di sini pasti ukurannya M, ini M juga M. Berarti kan ukuran matriknya M kali M semua kan gitu ya. Ini ke sini M kali M, ini ke sini M kali M, lebih enak gitu ya. Nah, ini contohnya yang diberikan adalah 3 kali 3 semua berarti. Ada matrik 3 kali 3 ini. Nah, teman hati-hati teman-teman. Konsepnya serupa dengan perkalian matriks. Tetapi tandanya yang berbeda, ingat ya. Kalau perkalian matriks, Anda coba ingat dulu itu gini. Saya pakai yang simpel aja lah ya. Misalkan saya punya di sini A11, A12, A21, sorry. Halo. Ada A21, ada A22 di sini. Kemudian di sini saya punya matriks misalkan B11, B12, B21 dan B22. Nah, ini kalau kita kalikan operasi matriks biasa, perkalian matriks, konsep matriks biasa kan hasilnya gini nanti. Baris pertama ini kan nanti A11 dikalikan B11 ditambah A12 dikalikan B21 gitu. Jadi baris ini kali kolom ini. Yang di sini
A11 dikalikan B12 ditambah dengan A12 dikalikan B21 gitu ya. Yang ini baris 2 kali kolom 1 gitu. Berarti di sini A21 dikalikan B11 ditambah A22 dikalikan B21. Terakhir A21 dikali B12 ditambah A22 dikali B22. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Oke, ini ya. Ini. Lah, dalam perkalian matrik relasi ini teman-teman, penataan elemennya sama kayak gini, tapi tandanya operasinya yang berbeda, gitu ya. Operasinya yang berbeda. Kalau di sini operasinya kali tambah, ini kan kali, ini tambah ini. Kali dan tambah ini. Pergandaan dan penjumlahan. Ya di sini operasinya adalah operasi dan atau konjungsi disjungsi, teman-teman. Itu ya. Itu yang perlu kita ingat. Lah, nanti gimana, Pak? Perubahannya bagaimana, Pak? Yang kali perkalian, yang awalnya perkalian dalam perkalian matriks itu, dia akan menjadi konjungsi. Konjungsi atau dan. Yang awalnya tandanya atau operasinya penjumlahan, dia akan menjadi disjungsi, teman-teman. Atau gini ya. Maka di sini perhatikan ini ya. Misalkan kita fokus pada ini aja dulu. Pada elemen hasil kali baris pertama dan kolom pertama gitu. Jadi kan ini nih. Ini dengan ini. Nah, ini ya. Lah, berarti kan di sini. Ini kan berarti 1 ketemu 0. Ini kan 1 ketemu 0. 0 ketemu 0. 1 ketemu 1. Gitu ya. Kalau perkalian matrik biasa 1 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah lagi 1 kali 1. Nah, gitu ya. Tapi sekarang tadi itu, yang kali jadi dan, yang tambah jadi atau. Berarti 1 dan 0, gitu teman-teman. Atau dalam kurung lagi 0 dan 0 atau 1 dan 1, gitu ya. Nah, 1 dan 0 kan 0 nih. 0 dan 0, 0, 1 dan 1, 1. Berarti 0 atau 1 hasilnya 1. Oke. Satu lagi coba. Yang ini sekarang. Fokus pada baris terakhir, kolom terakhir. Berarti kan dia hasil pertemuan ini nih. Baris pertama, baris ketiga dan kolom ketiga nih. Berarti 0 ketemu 0 ini. 0 ketemu 0. 0 ketemu 1 ini. 0 ketemu 1 juga nih. Ini ya. Nah, berarti 0 dan 0, 0 dan 0 hasilnya kan 0. 0 dan 1 hasilnya 0. 0 dan 1 hasilnya 0. Berarti 0 atau 0 hasilnya di sini 0. Itu teman-teman, cara membuat apa namanya tadi? Komposisi matriks. Jadi itu ya. Kalau matriksnya sudah terlanjur dinyatakan dalam bentuk matriks kemudian diminta untuk mengkomposisikan, rumusnya kayak gini. Udah paham belum? Atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Halo? Pak, itu 0 dan 0 kan 0, bukan 1, Pak. Yang mana, Mas? Yang kan 0 dan 0 terusnya bukan 1, Pak, berarti, Pak. 0 dan 0 kan 0, Mas. Berarti kan salah dan salah. Salah dan salah kan salah, Mas. Oh iya, iya Pak, baik Pak. Ya, Saya kira 1 0 itu maksudnya 1 benar, 0 salah gitu maksudnya. baik Kira-kira Pak, gitu. Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Apa sudah paham? Halo? Paham, Pak. Sudah paham, Pak. Paham ya? Itu teman-teman. Itu perkalian apa namanya matrik representasi. Jadi prinsipnya hampir sama, hanya tadi tandanya yang berubah. Yang awalnya penjumlahan perkalian menjadi konjungsi disjungsi gitu ya. Nah, ini harusnya ini berlanjut ke pertemuan ke-6. Tapi kita sekarang sudah pertemuan ke-7 aja belum masuk ini gitu. Baru masuk sekarang. Ini sudah jam 14.20. Silahkan yang lemes sambil tiduran nggak apa-apa, tapi jangan ketiduran ya. Ketiduran pun nggak kelihatan lah, nggak apa-apa ya. Kita masuk ke ini, relasi ekuivalensi, urutan pasial, dan relasi N-ari, teman-teman. Apa itu maknanya?
Ekuivalensi itu adalah kesetaraan. Jadi digunakan untuk merelasikan objek-objek yang memiliki kemiripan dalam hal tertentu, gitu ya. Nah, kapan relasi itu disebut sebagai relasi ekuivalensi? Ingat tadi itu. Anda masih sudah pernah tadi, di awal tadi kita berikan apa itu refleksif, apa itu simetris, apa itu transitif, kan gitu. Nah, relasi ekuivalensi itu adalah relasi yang memenuhi ketiga sifat ini, teman-teman. Jadi relasi yang sangat istimewa, ya, karena memenuhi ketiga sifat ini. Dia refleksif, sekaligus simetris, sekaligus transitif. Maka relasi itu disebut dengan relasi ekuivalensi, itu ya. Nah, dua anggota A yang saling berelasi dikatakan setara. Ini ya, atau ekuivalen. Tapi sifat ekuivalensi, karena dia harus refleksif, berarti setiap elemen pasti berelasi dengan dirinya sendiri, kan? Pasti, karena dia harus refleksif. Dan karena dia juga harus simetris, maka kalau ada pasangan elemen berbeda, maka kebalikannya juga harus ada di situ. Kalau ada A berelasi dengan B, maka B juga harus berelasi dengan A. Karena dia harus juga transitif, maka atau menghantar ya istilahnya tadi ya, harus ada hubungan ini. Setiap kita menemukan A, B dan B, C, pasti di dalamnya kita akan bisa menemukan A, C. Ini hanya melanjutkan yang tadi aja sih, ya. Cuman tadi kan kita bahas berpotong-potong tadi. Refleksif kita bahas sendiri, simetris kita bahas sendiri, transitif kita bahas sendiri kalau tadi. Kalau sekarang itu kita jadikan satu. Nah, total ketiganya itu menjadi ekuivalensi ini, teman-teman. Disebut relasi ekuivalensi itu. Nah, gitu ya. Contohnya apa ini? Misalkan ini, A adalah himpunan string ya, memuat alfabet. Jadi apa namanya, kalau di dalam pemrograman kan ada ini ya, tipe data string gitu ya. Isinya adalah alfabet. Kemudian LX itu adalah panjang dari string X gitu ya. Panjang dari string X. Nah, kemudian didefinisikan ini relasi R pada himpunan A dengan ini. A berelasi dengan B hanya jika panjang A sama dengan panjang B gitu. Jadi LA sama dengan LB. Jadi length A-nya sama dengan length B-nya. Atau panjang string A sama dengan panjang string B. Artinya kalau kita menemukan dua data yang panjang stringnya sama, itu nanti berelasi, itu ya, misalkan gitu. Pertanyaannya, apakah relasi yang didefinisikan seperti itu relasi ekuivalensi atau bukan? Dicek dong, harus dicek dulu. Yang pertama, apakah dia refleksif atau tidak? Perhatikan di sini, refleksif pasti. Kenapa? Pasti kan setiap data A, setiap kata A atau setiap string A itu maksudnya elemen di dalam himpunan string A kecil, berarti dia suatu kata tertentu misalnya gitu ya. Ya pasti kalau kata tertentu ya berrelasi dengan dirinya sendiri dong. Kok bisa Pak? Wong panjangnya jelas-jelas sama kan. A dan A kan suatu objek yang sama, suatu data yang sama, suatu kata yang sama, ya pasti panjangnya sama, ya pasti dia berrelasi dengan dirinya sendiri. Oke, terbukti dulu refleksif terpenuhi. Yang kedua, simetris terpenuhi enggak gitu. Jadi kalau refleksif itu terkait dengan satu elemen gitu ya. Kalau simetris terkait dengan dua buah elemen. Dengan A dengan A sendiri, kalau ini A dengan B. Berarti kalau ada A itu berrelasi dengan B, teman-teman. Jadi menulis relasi itu macam-macam ya. Kadang bisa ditulis cuma gini aja, A, B elemen R. Kadang ditulis ARB gitu. Ya apa ya, ini berarti A berrelasi dengan B. Kalau A berrelasi dengan B, itu kan artinya panjang A sama dengan panjang B. Gitu ya. LA sama dengan LB. Gitu ya. Karena dua kata ini berrelasi itu berarti punya panjang string yang sama kan. Punya panjang ini ya, apa namanya, banyak huruf yang sama lah bahasanya sederhananya gitu ya. Nah, kalau A berrelasi dengan B ya pasti B berrelasi dengan A dong. Kalau LA sama dengan LB berarti LB sama dengan LA, dibolak-balik kan kok dua ya gitu. Yang penting panjangnya kan sama, itu maksudnya gitu. Berarti sifat simetris terpenuhi. Yang ketiga nih, apakah sifat transitif terpenuhi? Nah, kalau
refleksif tadi terkait dengan satu elemen, kalau simetris terkait dengan dua elemen, kalau transitif terkait dengan tiga elemen. Ini kan cuma A saja, bicara A saja. Ini kan kita bicara A dan B. Nah, sekarang kita bicara A, B, dan C yang gitu. Nah, berarti kita misalkan kita punya A berrelasi dengan B. Kita misalkan kita punya A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C gitu. A berrelasi dengan B itu artinya apa? Panjang string A sama dengan panjang string B. B berrelasi dengan C itu artinya apa? Panjang string B sama dengan panjang string C. Gitu ya. Lah, kalau panjang A sama dengan panjang B, panjang B sama dengan panjang C. Itu kan artinya berdua ini kan ya. Panjang A dengan panjang C kan sama gitu. Artinya apa? Ya, berarti A berrelasi dengan C kan. Dengan demikian, kalau ada ARB dan ada BRC, maka akan mengakibatkan ARC. Ini yang sifat transitif namanya. Jadi sifat transitifnya terpenuhi. Nah, karena refleksif terpenuhi, simetris terpenuhi, transitif terpenuhi, maka relasi yang didefinisikan kayak itu tadi, relasi dia berrelasi jika panjangnya A sama dengan panjang B itu adalah relasi yang ekuivalensi. Gitu caranya ngecek teman-teman. Jadi R adalah relasi ekuivalensi. Paham enggak maksudnya Anda? Atau ada pertanyaan? Udah paham belum? Sudah, Pak. Halo? Pak, izin tanya, Pak. Untuk nilai Silakan, Mas. AB itu berarti sama kayak himpunan ya, Pak? A ini himpunannya A, Mas. Maksudnya gini, di dalam A itu nanti ada A kecil, ada B kecil, ada C kecil itu, Mas. Nah, A kan himpunan string, Mas. Berarti maksudnya A, B, dan C itu string-string nanti. Maksudnya ini mewakili kata-kata. Contohnya misalkan gini lah ya. Misalkan di dalamnya ada kata-kata aku, nah, gitu ya. Ada kamu, itu maksudnya. Ada dia, ada saya, itu misalkan. Ada apa gitu dan sebagainya. Ini kan string lah. Ini kan data-data string, artinya kata-kata ini kan ya. String semua ini. Nah, panjangnya berapa? Ini kan panjangnya 3, ini panjangnya 4, ini panjangnya 3, ini panjangnya 4, ini panjangnya 3, gitu ya. Lah, misalkan berarti aku itu berrelasi dengan dirinya sendiri kan, dia berrelasi dengan dirinya sendiri, kamu berrelasi dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena panjangnya kan sama pasti, dengan dirinya sendiri yang pasti sama. Terus misalkan aku kan berrelasi dengan dia, kenapa? Karena sama-sama panjangnya 3. Berarti aku dan dia itu berrelasi. Berarti sebaliknya juga harus berrelasi, berarti dia dan aku juga berrelasi karena sepanjangnya sama gitu. Begitu juga ini, kamu dengan saya, kamu panjangnya 4, saya panjangnya 4. Berarti kamu berrelasi dengan saya juga berrelasi. Nah, transitif contohnya yang 3 ini. Aku berrelasi dengan dia berrelasi dengan apa kan? Kenapa? Karena panjang aku dan dia 3 sama-sama 3, dia dan apa sama-sama 3. Berarti aku dan apa juga berrelasi kan sama 3 juga. Gitu. Gitu maksudnya Mas, paham enggak? Baik, Pak, paham, Pak. Makasih, Pak. Paham ya, oke. Yang lain ada pertanyaan silahkan atau sudah paham? Sudah paham, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, Oke, Pak. sip. Itu teman-teman, itu tadi tentang relasi ekuivalensi. Nah, relasi ekuivalensi itu nanti akan menyebabkan terjadinya kelas-kelas ekuivalensi. Beda lagi ini. Kalau tadi relasi ekuivalensi, kalau sekarang kelas ekuivalensi gitu ya. Nah, ini kelas ekuivalensi itu apa, teman-teman? Dia adalah kelas atau himpunan bagian yang terbentuk karena relasi ekuivalensi gitu ya. Dan nanti notasinya dulu. Notasinya biasanya adalah dalam bentuk kurung siku ini. Kurung siku ini ya. Terus ada indeksnya, indeks R. R itu maksudnya relasinya. Cuman kalau kita bicara dalam himpunan itu hanya sebuah relasi saja, biasanya huruf R-nya ini dihilangkan ya. Berarti relasi itu hanya ditulis nanti sebagai ini aja. Kurung siku A itu maksudnya nanti korelasi itu kelas nanti ya. Ini berarti kelas ekuivalensi A, jadi kelas.
kelas itu mirip subhimpunan sebenarnya ya. Mirip subhimpunan tapi mereka saling disjoin gitu. Nah, nanti di belakang ada contohnya lah. Ini ya. Oke, contohnya biar lebih jelas mana ya. Misalkan tadi teman-teman, dalam kata tadi, dalam konteks yang pertama tadi itu string tadi ya. Dalam konteks himpunan string tadi, A adalah himpunan string tadi. Kemudian relasinya adalah ini tadi ya. Relasinya didefinisikan A berrelasi dengan B jika dan hanya jika panjang A, panjang string A sama dengan panjang string B. Nah, berarti kita bisa membentuk sebuah kelas, teman-teman. Apa itu kelas? Semua elemen di dalam string ini yang berelasi dengan satu anggota tertentu. Nah, gitu ya. Jadi contohnya ini. Kita pilih satu kata tertentu atau satu elemen tertentu. Di sini contohnya tikus. Ya apa ya? Saya cuma pakai aja, ini juga slide-nya punya Bu Nelly. Oke. Ini tikus, kita bisa nanti membentuk kelas tikus, teman-teman. Berarti kelas tikus itu apa? Kelas tikus itu maksudnya adalah himpunan semua kata yang terdiri dari 5 huruf. Kenapa? Karena tikus ada 5 huruf. Pak, kenapa Pak? Kita kok definisinya terdiri dari 5 huruf. Kenapa? Karena relasinya kan tadi, relasi kesamaan jumlah huruf. Gitu. Dikatakan berelasi ketika banyak hurufnya sama. Artinya panjang string A sama dengan panjang string B. Berarti kelas tikus itu maksudnya semua himpunan, semua anggota di dalam himpunan string ini yang panjang katanya, panjang atau banyaknya hurufnya gitu ya, sama dengan tikus, berarti yang berelasi dengan tikus, berarti yang 5 huruf semua. Contohnya apa? Berarti macan. Ada macan. Dan ada apa lagi nih? Ada ya? Oke. Berarti nanti tikus itu nanti mewakili, jadi kelas tikus itu mewakili anggota-anggota lainnya, maksudnya gitu. Dia bisa ditulis kurung siku tikus, ini sudah menyatakan himpunan bagian itu yang mewakili gitu ya, yang mewakili seluruh anggota yang panjangnya 5 gitu. Yang panjang hurufnya maksudnya, yang panjang katanya ini maksudnya, panjang stringnya adalah 5. Berarti yang masuk ke kelas tikus apa ya? Bisa macan, bisa mawar gitu ya. Bisa string apa lagi? Tidak, ini 5 semua nih. Bisa kata takut, bisa kata pisau gitu ya. Bisa kata cinta gitu ya. Nah, dan sebagainya. Ini kan semua string ini panjangnya 5 nih. Berarti semuanya ini akan menjadi anggota dari kelas tikus, teman-teman. Nah, dan nama tikus itu bisa berubah, boleh berubah. Berarti kalau kita ubah, Pak, saya nggak suka pakai nama tikus, Pak, saya suka pakai mawar, Pak, yang cewek mungkin. Oke. Pak, kalau saya kasih nama mawar boleh nggak, Pak? Boleh. Artinya apa? Berarti kelas mawar itu sama dengan kelas tikus juga. Anggotanya sama persis di dalam kelas mawar dan kelas tikus, anggotanya sama persis. Pokoknya semua kata-kata, semua string yang panjangnya 5, yo masuk ke sini, pasti anggotanya sama. Yang cowok, yang bucin, Pak, saya nggak suka mawar sama tikus, Pak, saya sukanya cinta, saya bikin kelas cinta aja, Pak, nggak apa-apa, boleh, kelas cinta, gitu ya. Jadi kelas cinta ini dengan kelas mawar dan kelas tikus juga sama, karena ini juga 5 huruf. Isinya apa di dalam kelas cinta ini? Isinya ada semua kata yang berpanjang 5, yang punya panjang 5. Itu yang dimaksud dengan kelas ekuivalensi, teman-teman. Artinya apa? Maksudnya ini masing-masing antara tikus, macan, mawar, tidak, takut, pisau, cinta, ini semua saling ekuivalen atau setara atau saling berelasi tadi. Paham enggak maksudnya Anda? Paham, Mbak. Yang lain? Paham, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Oke, sip. Oke, itu kalau paham teman-teman. Oke, nah ini
Ini sifat sih, suatu sifat ini ya, sifat dalam relasi ekivalensi. Artinya kalau kita punya R itu suatu relasi ekivalensi, maka tiga pernyataan berikut ini ekivalen, artinya podo wae. Artinya kalau kita punya A berelasi dengan B, itu berarti kelas A sama dengan kelas B, gitu ya. Dan ini teman-teman, irisan dari kelas A dan kelas B itu tidak mungkin kosong, gitu ya. Bahkan bukan tidak mungkin kosong lagi, karena dia sama ya pasti seluruhnya beririsan seluruhnya atau berimpit gitu ya. Berarti A dan B itu saling berimpit pasti. Ya A ya di situ sendiri, B ya dia sendiri itu juga, itu maksudnya. Itu ya. Kalau mau bukti nanti dibaca sendirilah ya. Ini saya kira kalau anak elektro nggak perlu bicara bukti-bukti gini ya. Ini mungkin nanti untuk anak matematika yang bukti sifat-sifat ini. Tapi kalau Anda pengen tahu nggak apa nanti, slide-nya sudah saya share nih ke Classroom. Anda bisa baca sendiri. Nah ini teman-teman, partisi terhubung dengan konsep disjoin. Jadi kalau kita bicara partisi ini, silahkan Anda ingat-ingat kata-kata disjoin dulu. Ingat nggak disjoin itu apa? Dua himpunan dikatakan disjoin jika apa teman-teman? Saling lepas, Pak. Yang lepas, Pak. Betul sekali, saling lepas gitu ya, saling lepas. Jadi kalau kita punya partisi itu berarti mereka saling lepas. Dan ini juga nanti terhubung dengan kelas ekivalensi juga, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau kita punya kelas ekivalensi, kok ada satu, jadi kita ngecek dua kelas itu beda atau sama, cukup ngecek satu anggota saja. Kalau ada satu anggota itu yang berbeda, artinya ada anggota di kelas A tapi nggak ada anggota di kelas B, bisa langsung kita pastikan dia kelas yang saling disjoin, terpartisi gitu ya. Jadi ini teman-teman, ini saya kembali ke sini aja. Saya kembali ke sini dulu. Nah ini kan baru satu kelas tadi. Kita bisa membuat kelas lain lagi. Ini kan yang 5 huruf nih. Kita bisa bikin kelas yang 4 huruf gitu ya. Kelas 4 huruf misalkan tadi saya, kelas saya. Di kelas saya itu, di dalam kelas saya itu memuat kata-kata kamu juga kan, kamu. Memuat kata-kata apa ya? Padu gitu ya. Padu itu kalau dalam Indonesia bersatu padu. Nah, dalam bahasa Jawa padu itu malah bertengkar itu ya. Oke, kemudian jari gitu ya. Kemudian apa lagi? 3 gitu ya, 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah kelas ekivalensi kelas saya, kelas dari elemen yang punya panjang 4. Nah, ini teman-teman, kalau kita punya dua kelas seperti ini kelas mawar, ini kelas saya. Kalau ada kita menemukan tidak apa namanya ya, maksudnya gini. Tidak ada elemen yang saling berrelasi, maka pasti seluruhnya berbeda gitu. Kenapa? Karena jelas beda kan ya, jelas beda. Jadi di sini jelas-jelas kata-kata yang panjangnya 4, di sini jelas-jelas kata yang panjangnya 5. Maka seluruh elemen di kelas saya pasti tidak mungkin berrelasi dengan seluruh elemen di kelas mawar. Nggak mungkin. Itu artinya mereka saling disjoin. Ada himpunan ini, himpunan kan? Ini juga himpunan. Mereka nggak mungkin saling beririsan. Jadi itu. Jadi kalau kelas-kelas ekivalensi itu saling terpartisi, teman-teman. Saling terpartisi, saling terpisah. Nggak mungkin beririsan. Kalau ada irisan, kita bisa bisa ternyata menyelidiki, oh, kok ada irisan satu saja ya? Berarti semuanya sama pasti. Contohnya ini ya. Terus tiba-tiba ada orang iseng nih, yang nggak ikut kuliah ini tadi. Dia bikin kelas lain lagi dengan kata-kata yang nggak ada di sini. Apa? Misalkan kata-katanya adalah apa ya, pajak gitu ya. Pajak gitu. Nah, dan belum muncul di sini nih. Ada orang tuh tiba-tiba datang nimbrung bikin kelas dalam string pajak ini. Nah, ini berapa panjangnya? 5. Loh, panjangnya 5. Berarti pajak ini nanti pasti akan berrelasi dengan mawar. Nah, kalau kita
berhasil menemukan satu buah relasi saja bahwa pajak berrelasi dengan mawar, maka seluruh himpunan di dalam pajak itu pasti akan berrelasi dengan seluruh himpunan di dalam mawar. Mereka pasti berimpit dan mereka pasti berarti akan jadi kelas yang sama. Gitu teman-teman. Artinya yang namanya partisi benar-benar harus saling lepas. Kalau ketemu misalkan kedapatan satu saja beririsan gini, oh ada satu ternyata yang saling berhubungan ini satu sama lain, langsung lebur jadi satu, malah kalian jadi satu. Artinya berarti ini dan ini tuh satu himpunan yang sama gitu. Jadi kalau berbeda ya benar-benar terpisah, itu partisi yang terbentuk karena kelas-kelas ekuivalensi tadi, teman-teman. Ya. Nah, ini makanya syarat partisi itu ini tadi. Untuk setiap partisinya, setiap kelasnya nggak mungkin kosong, nggak boleh kosong. Nah ini kan tidak mungkin punya irisan. Dan irisannya antara satu dengan yang kelas yang lain, antara partisi satu dengan partisi yang lain pasti kosong. Kalau digabungkan semua partisinya atau semua kelasnya akan menjadi semesta. Contohnya kalau ini tadi, kalau kata-kata ini kan partisinya banyak berarti nanti. Ada partisi yang satu huruf. Nah, A, I, U, E, O, A, B, C, D, E, F, G. Ada partisi dua huruf. Ia, ai, gitu ya. Iu, dan sebagainya. Ada partisi tiga huruf. Aku, dia, dan sebagainya. Nah, kalau semua partisi itu digabungkan, maka dia akan jadi semesta pembicaraan, kan? Berarti kan menjadi seluruh himpunan string yang dengan panjang berapapun itu berarti. Itu teman-teman. Itu yang maksudnya yang ini ya, maksudnya sifat ketiga ini, bahwa gabungan dari seluruh partisi itu akan menjadi semesta. Gitu ya. Adzan dan sudah sore. Bentar. Sedikit aja deh, saya lanjutkan ini aja yang tadi ya. Ini mengulang aja yang tadi itu. Bahwa kelas-kelas ekuivalensi dari R membentuk partisi, tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi saya kira sudah paham lah dengan penjelasan saya yang tadi. Semoga Anda bisa memahami ini sendiri. Tak jelaskan juga apa lah. Ada himpunan nama-nama orang. Asep, Ais, Cucu, Stephanie, Max, dan Akiko. Asep, Ais, dan Cucu tinggal di Garut. Stephanie dan Max tinggal di Bremen. Akiko tinggal di Yokohama. Nah, dua orang dikatakan berelasi jika tinggal di kota yang sama. Berarti himpunan orangnya kan cuma 5 ini. Asep, Ais, Cucu, Stephanie, Max, dan Akiko. Berarti mereka relasinya bagaimana? Relasinya kalau mau dibuat relasi ini. Jadi antara Asep, Ois, dan Cucu ini mesti saling berrelasi nih, bolak-balik semua nih, karena tinggal di tempat yang sama. Antara Stephanie dan Max muncul ini, Stephanie, Max, Stephanie, Max, Stephanie, Max, Max. Akiko berarti hanya dengan dirinya sendiri, gitu ya. Ini relasi totalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita partisi teman-teman, karena dia membentuk kelas ekuivalensi. Artinya 3 orang ini tinggal di tempat yang sama, 2 orang ini tinggal di tempat yang sama, dan Akiko sendirian, gitu ya. Jadi antara ketiga ini mesti akan saling berrelasi, ini dengan ini dengan ini dengan ini akan saling berrelasi. Ini dengan ini akan saling berrelasi dan dia ya hanya berrelasi dengan dirinya sendiri. Jadi ini ada 3 partisi di sini. Partisi pertama, partisi kedua, partisi ketiga. Gitu ya. Sudah paham belum tentang ekuivalensi dan partisi ini? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, makin lemes ya. Oke, ini gampang, ini sudah, kalau Anda sudah paham konsep simetris tadi, simetris, refleksif, transitif, bisa dipelajari sendirilah inilah ya. Masih panjang sekali, ini baru halaman 70 aja baru ya. Karena totalnya ada berapa ini? Totalnya ada 135 teman-teman. Oke, nggak apa-apa lah ya. Ini ada yang sudah belajar sendiri sampai bawah ini? Enggak? Belum ada ya. Relasi tinggal dikit sebenarnya. Kita tadi sudah sampai ini.
yang perlu dibahas urutan parsial ini ya. Urutan parsial ketika relasinya adalah bersifat urutan. Biasanya pakai lebih kecil atau lebih besar dan sebagainya, itu kan bersifat urutan. Itu. Kemudian atau subset ini ya, subset. Karena termuat di dalam himpunan apa itu biasanya itu juga bersifat urutan. Nah, kalau bersifat urutan nanti kita bisa bikin komparasinya. Dibandingkan, di comparable gitu ya. Kalau di comparable nanti akhirnya kita bisa membentuk diagram hash-nya. Diagram hash itu nanti terurut ini, yang atas merepresentasikan yang paling bawah itu berarti yang paling kecil, maksudnya gitu, urutan paling kecil. Itu diagram hash nanti. Sebentar. Jadi diagram hash hanya bisa digunakan untuk relasi-relasi yang bersifat urutan saja. Itu ya, saya kira ini bisa Anda gunakan untuk mengerjakan soal. Jadi ininya diagram base tadi yang terhubung. Jadi kalau ada ini ya, sedikit aja, mohon maaf. Kalau ada dua elemen saling berelasi, ini, nah ini berarti ini maknanya G berelasi dengan H. Jadi naiknya ke atas gitu ya. Berarti ini nanti kalau dinyatakan dalam bentuk pasangan gimana aja pasangannya? Berarti A dengan B, A dengan C gitu ya. Jadi karena ini terkecil kan? Terkecil. Kemudian nanti ada B dengan E, karena ini ada B ke E ini. Ada B dengan D gitu. Kemudian ada C dengan E. Ini ada C dengan E. Ada lagi berarti dan seterusnya gitu ya. Ini tentu tugas ini. Tugas ya. Caranya maksudnya gitu teman-teman. Ini macam-macam relasinya. Jadi relasinya dari yang bawah ke yang lebih atas gitu maksudnya. Diagram base-nya menunjukkan seperti itu. Relasi NRI itu kalau relasi antar beberapa anggota. Tadi yang selama ini kita bicarakan hanya dua buah anggota kan ini kan, antara dua buah anggota. Kalau NRI itu berarti sebanyak N anggota. Kan awalnya relasi binary gitu ya. Tadi yang kita bicarakan selama ini itu namanya relasi binary relation. Binary, B itu dua, berarti dua pasang. Berarti kalau NRI itu N pasang gitu ya. Berarti ini 4 pasang ini. Ali dengan 1, 2, 3, 4, Tuti 2, 2, 4, ini berarti relasi 4 ari gitu ya. Ini 4 ari, 4 pasang maksudnya gitu. Gitu, ini biar Anda bisa gunakan untuk mengerjakan tugas, maksudnya harus saya bekali sedikit tentang ini. Selebihnya bisa Anda pelajari sendiri ya teman-teman. Tentang fungsi ini gampang, kalau yang belakangan tentang fungsi ini saya kira juga bisa dipelajari sendiri, wong ini cuma mengulang saja yang telah dipelajari di SMP atau SMA dulu itu. Yang sifatnya tambahan baru paling cuma fungsi rekursif saja. Rekursif itu yang fungsi yang terjadi pengulangan. Kalau fungsi komposisi Anda pernah dapat, fungsi inverse pernah dapat, kemudian macam-macam fungsi juga saya kira pernah dapat, gitu ya. Nah ini kan yang paling baru tentang rekursif ini, proses rekursif teman-teman. Proses rekursif itu proses perulangan. Ada yang pernah dengar istilah bilangan Fibonacci, barisan Fibonacci? Kan enggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kayak gimana? Pernah, Pak. Betul. Satu, Yang ditambahin berikutnya adalah belakangnya. berikutnya, 2, 3, berikutnya, 3, 5, 8, 8, terus 13, 12. 12. ini proses rekursif teman-teman. Jadi proses yang mengulang proses sebelumnya, gitu ya. Proses yang terus berlanjut dengan cara mengulang rumus pada proses sebelumnya. Ini kan ini. 2 dari mana? 1 tambah 1. 1 tambah 2 berapa? 3. 2 tambah 3 berapa? Jadi 5. 3 tambah 5 jadi berapa? Jadi 8. 5 tambah 8 jadi berapa? 13. Ini namanya proses rekursif. Proses perulangan rumus gitu ya. Itu maksudnya. Lah, nanti ada namanya macam-macam fungsi rekursif gitu. Kalau itu dinyatakan dalam bentuk fungsi, namanya fungsi rekursif. Jadi caranya bagaimana? Harus dispesifikasi dulu anggota awal dulu, inisiasinya. Jadi inisialnya apa dulu gitu maksudnya. Sebagai anggota awal, baru nanti diberikan langkah aturan untuk anggota berikutnya. Ini contohnya ini. Tentukan dulu anggota pertama yaitu 1, baru anggota kedua itu dirumuskan dengan ini.
2AN, berarti 2 kali sebelumnya. Berarti nanti kalau ditulis ini kan, 1 berarti berlanjut ke 2, berlanjut ke 3, berlanjut ke, 2 kali sebelumnya ya, berarti 4, 4 berikutnya adalah berarti 8, berikutnya 16, berikutnya adalah 32 dan seterusnya. Kenapa? Karena rumusnya ini 2 kali baris sebelumnya gitu ya. Ini namanya rekursif. Mengulang anggota dengan rumus yang sama. Jadi mendapatkan baris berikutnya adalah caranya persis dengan cara langkah-langkah sebelumnya gitu. Intinya begitulah. Detailnya gimana silahkan nanti bisa Anda baca sendiri ini. Anda saya yakin anak pinter lah ya. Anak elektro ini pinter-pinter ini. Ini banyak di sini. Contoh-contohnya ada. Ini yang paling terkenal Fibonacci ini ya. Oke, itulah saya kira sudah semuanya tentang relasi dan fungsi. Sebelum kita akhiri, ada yang mau Anda tanyakan dulu teman-teman?